kami akan diberikan judul kurang lebih dari Pak Erdi seperti ini, efektivitas dan efisiensi penggunaan siklon burner pada pengolahan teh ya. Kami dari PT Arca Energi Reka Cipta adalah mitra KSO dari Puslitbang Tekmira yang memiliki paten siklon burner ini begitu. Tugas kami adalah dari sisi komersialisasinya. Oke, pertama yang saya yakin sudah pada memahami semua para peserta di sini begitu bahwa apa yang menjadi problem utama di industri teh ya. Menjadi problem utama adalah harga jual yang cenderung stagnan dari teh ini begitu ya. Kabarnya dari tahun 2000 kabarnya ya sampai tahun sekarang itu harganya relatif eh, stabil begitu ya. Satu sisi harga biaya pertama, jadi tidak imbang ya begitu antara revenue dan peningkatan revenue dan kenaikan biaya operasional. Kedua, biaya energi untuk pengeringan teh adalah menjadi komponen yang paling besar. Seperti tadi penjelasan Pak Erdi, sekitar 60% dari biaya produksi. Ya. Kemudian kalau kita lihat opsi bahan bakar saat ini ya itu kebanyakan yang sudah kami cek ya. Pertama menggunakan wood pellet, itu pellet dari kayu ya atau cangkang sawit ya. Apa kekurangan kelebihannya, harganya lumayan murah ya, harga sedang. Namun saat ini cenderung naik terus karena permintaannya itu bertambah ya. Sekarang harga wood pellet itu sudah mencapai 2.500 sampai 2.700 rupiah per kilogram. Dari tahun kemarin masih 1.800-an ya. Ada juga pabrik teh yang menggunakan kayu bakar. Nah, harganya relatif murah ya. Namun dia kurang memenuhi standar kinerja ya, terutama karena potensi antraquinon. Kemudian juga pabrik teh yang sudah memiliki sertifikasi RA Rainforest Alliance itu tidak sesuai. Kemudian ada juga yang masih menggunakan LPG atau solar. Ini bersih ya, bagus bahan bakarnya, namun harganya itu relatif mahal. Begitu. Ya kurang lebih seperti itu problem energi di industri teh. Lalu apa yang kami tawarkan di sini adalah kami menawarkan suatu teknologi burner ya yang kami beri namakan itu siklon burner. Siklon itu apa? Siklon burner itu bentar ya, saya pointer option. Siklon burner itu adalah metode dan alat pembakaran bahan bakar padat. Jadi bahan bakarnya padat, bisa biomasa ataupun bisa batu bara ya. Di mana bahan bakar biomasa itu berbentuk serbuk ya. Jadi harus berbentuk serbuk dan ditiupkan dalam ruang silinder secara tangensial, secara tegak lurus begitu. Ya. Dia dapat menggunakan berbagai jenis bahan bakar ya seperti serbuk gergaji ya, ampas kopi misalkan, kemudian bonggol jagung, ya tentu kita serbukan lebih dahulu begitu ya, dan biomasa padat lainnya, sehingga dia secure dalam hal pasokan bahan bakar. Artinya untuk industri-industri perkebunan yang letaknya itu biasanya di daerah rural dan suburban ya, di daerah pedesaan, di mana sumber-sumber biomasa itu eh, cukup banyak dan dekat, teknologi siklon burner ini akan sangat mempunyai potensi untuk diterapkan begitu ya. Kedua, siklon burner ini lidah api yang dihasilkan itu mirip dengan pembakaran bahan bakar minyak atau gas ya, seperti dilihat di gambar ini ya, nanti kami akan tampilkan videonya. Sehingga kita minim sekali untuk mengubah peralatan proses lainnya begitu ya. Kemudian efisiensi termal yang tinggi sehingga akan signifikan menghemat biaya. Gitu. Nggak mau bergerak. Oke. Siklon Brunner ya, eh, proses pembakaran dari siklon Brunner ini ya, mungkin sedikit sedikit teoritis ya.
bagaimana mekanisme pembakarannya, yaitu proses pembakarannya itu sifatnya top down burning sehingga senyawa antara quinon yang menjadi momok ya untuk komoditas teh itu terbakar sempurna ya menjadi CO2 dan uap air. Kemudian aliran udara turbulen sehingga dia menghasilkan sisa pembakaran yang sifatnya tidak berbahaya, apalagi kalau sumber bahan bakarnya biomasa ya, abunya cuma sekitar ya 2% ya, 3% ya paling paling banyak dan dapat langsung dibuang saja begitu di perkebunan, sifatnya, banyak kaya mineral begitu ya. Sehingga bakar sekon ini cocok untuk aplikasi di industri makanan. Nah, keunggulan siklon Brunner di industri makanan, ya ini mungkin sedikit kembali teoritis ya, mungkin seperti gini, gambar bagannya kalau kami bisa menjelaskan sedikit, ini output yang D ini adalah output keluar, apinya, sedangkan output, serbuk biomasanya itu masuk dari sini, ditiupkan secara tangensial tegak lurus. Nah, dia di dalam silinder ini akan berputar sehingga, eee itu panjang panjang sehingga bakarnya bisa menjadi lebih sempurna. Jadi dia tidak tidak sejajar kalian tapi tegak lurus, ya tegak lurus seperti begini dalam berputar sehingga namanya kita beri namanya siklon burner, gitu. Ya di sana ya bahan bakar masuk zona A, kemudian devolatilisasi hidrokarbon antara quenon tadi itu akan terbakar di zona B, ya. Kemudian, apa namanya, semua bahan tersebut akan mengalami cracking dan terbakar sempurna menjadi gas, eee, CO2, nitrogen, oksigen dan sebagainya ya, pada zona D. Sehingga, dia akan sangat aman untuk industri, makanan ya, karena industri makanan ini, masuk ke dalam tubuh manusia sehingga dia sangat sensitif terhadap kontaminan-kontaminan. Siklon Bunter ini sendiri, sudah mendapatkan, beberapa penghargaan ya, misalkan dari, Ristek Medco Energy Award, kemudian dari, 100 Inovasi Indonesia 2008, tahun 2010 mendapatkan anugerah Ristek untuk teknologi inovatif, kemudian, ada tahun 2018 yang terakhir itu top 99 inovasi pelayanan publik. Implementasi dari siklon ini sendiri, sebenarnya bukan hanya pada, industri teh ya, namun bisa ke berbagai macam, industri yang membutuhkan energi termal ya. Bisa juga berbagai macam alat proses ya, seperti misalkan, boiler, kita sambungkan dengan boiler, kita sambungkan dengan rotary dryer, dengan oil heater ya, dengan heat exchanger begitu ya. Jadi sangat, luas sekali dan bahan bakarnya itu bisa berasal dari batu bara atau biomasa begitu, asalkan berbentuknya serbuk. Oke, kemudian mungkin ini yang slide yang paling menarik ya menurut saya, kami, sampai saat ini berani mengklaim bahwa siklon Burner ini adalah burner yang paling efisien secara biaya, ya. Ini tampilkan, tabel hasil perhitungan begitu ya, di tiga tiga jenis bahan bakar yaitu LPG, kemudian wood pellet, kemudian, serbuk gergaji ya, atau gas ya, dengan memakai siklon begitu. Ya kalau kita lihat nilai kalornya, LPG sekitar 11.200 kilokalori per kilogram, sedangkan wood pellet kurang lebih di angka 4.200 kilokalori per kilogram, sedangkan, saudas kurang lebih ya, itu di angka 3.500 kilokalori per kilogram. Itu dengan catatan, saya buat catatan di sini moisture kontennya dari saudas itu sekitar 15 sampai 17% ya, begitu. Nah, saudas ini, kita dapatkan itu bisa dari, limbah penggergajian kayu ya. Keunggulan saudas itu bentuknya sudah serbuk sehingga kita tidak perlu lagi memikirkan bagaimana cara menserbukannya, gitu. Nah, dari nilai kalori itu sendiri kita bisa membuat perkiraan rasio konsumsinya. Jadi kalau misalkan kita bandingkan sama LPG semua, rasio konsumsi LPG itu 1 ya, 1 kilo misalkan itu setara dengan penggunaan wood pellet kurang lebih 2,7 kilo ya kalau kita bandingkan dari nilai kalorinya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan saudas,
memakai siklon itu kurang lebih 3,5 kalinya begitu, kurang lebih itu perbandingannya. Nah, namun, harganya ya kalau kita lihat ini harga terbaru insya Allah, LPG saat ini kilonya sudah 20.000 per kilogram ya, koreksi saya kalau mungkin sudah ada perubahan lagi. Kemudian harga wood pellet itu di harga sekarang 2.500 sampai 2.700, kita ambil 2.500 saja begitu. Sedangkan harga serbuk gergaji ini kami hitung di angka Rp800 ya, itu tolong dicatat bahwa angka ini adalah angka perolehan Saudas DMC 15-17% ya, karena pada prakteknya kalau kita melakukan, kita membelinya dari limbah penggergajian kayu di sekitar pabrik teh itu sekitar di angka 4,5 sampai 500, tapi kondisinya kan basah ya, MC-nya itu masih 50 ya kan. Ya, setelah kita tambahkan biaya pengeringan dan sebagainya itu kurang lebih di angka Rp800 sampai Rp900. Nah, sehingga kalau kita hitung ya, kita hitung berapa biaya total per kilonya begitu ya, per kilonya tinggal dikalikan saja. Kalau LPG itu 20.000 ya, 20.000 kalikan 1, sedangkan wood pellet adalah 2.500 dikalikan 2,7 hasilnya 6.750 per kilo. Kemudian siklon dengan memakai sodas itu 800 kalikan 3,5 hasilnya 2.800. Dari sini saja kita bisa melihat bagaimana efisiensi biaya yang bisa diperoleh apabila kita menerapkan menggunakan siklon dengan serbuk gergaji ini begitu ya. Untuk menggunakan wood pellet saja ini mungkin saya hasil hitung ini lebih lebih tinggi ketimbang tadi Pak Makbul karena mungkin tadi masih data lama sedangkan LPG sudah lebih tinggi Pak ya. Itu, efisiensinya sampai 66% ya, 66% memakai wood pellet. Sedangkan memakai siklon, kita bandingkan LPG itu efisiensinya sampai 86%. Tinggi sekali begitu kalau kita bandingkan sama LPG begitu ya. Artinya kalau ini kita bisa terapkan secara luas ya, di pabrik teh, akan sangat signifikan menurunkan biaya HPP, pengeringan teh, yang otomatis akan bisa meningkatkan competitive advantage ya, dari pabrik teh karena, bisa lebih efisien secara biaya, gitu. Ini saya memberikan contoh, mungkin ada pertanyaan, eee, serbuk gergaji itu banyak, Pak, ya, gitu ya. Mungkin buat, diketahui nih ya bahwa hampir kebanyakan produsen kan bahan bakunya itu adalah dari serbuk gergaji juga begitu. Jadi, bohongan mereka cacah jadi serbuk, terus jadikan wood pellet, itu jarang ya kebayang memangkas proses, mereka beli aja langsung dari penggergajian kayu ya, serbu 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 ini dijadikan pelet langsung aja serbu gergajinya dipakai. Nah, itu akan jauh lebih efisien. Nah, ini kalau kita kasih contoh karena kami tinggalnya di Bandung begitu ya. Kalau misalkan Google aja gitu, memanfaatkan Google Map, kita tulis aja penggergajian kayu ya itu akan muncul kayu misalkan di sekitar wilayah Bandung. Ya, ini masih data Google ya. Data realnya itu mungkin 5 kali lipat lebih banyak daripada yang titik merah seperti kayak begini. Jadi kami ya untuk daerah-daerah yang rural ya perkebunan teh itu serbuk Allah itu mencukupi ya. Ini mungkin kami juga sedang akan diajak ya, mungkin dengan Pak Erdi juga untuk melakukan survei biomasa Pak ya, terutama serbuk gergaji gitu, di sekitar, pabrik teh Kanaan begitu ya, supaya kita bisa mengukur secara ilmiah berapa sih potensi realnya gitu. Oke next, saya akan memberikan video supaya Bang ya, serbuk gergaji seperti apa sih siklon bundar itu ini, saya tampilkan video singkat ya. Nah, ini pointer option kok. Kok nggak mau?
Oke. Oke, ini adalah siklon Brunner ya. Ini lidah api yang dihasilkan. Nah, ini bahan bakar serbuk gergaji, dimasukkan saja ke dalam feeder. Nah, nanti feeder ini pakai screw feeder, dia akan jatuh secara gravitasi ke bawah dan ditiupkan oleh blower ke dalam bodi siklon Brunner secara tangensial tegak lurus ya, seperti begini. Nah, sehingga menghasilkan api ya, seperti yang ini. Nah, ini adalah video ketika diterapkan di Pasir Sarongge ya, punya PPTK ya, untuk pengeringan teh hijau. Oke, itu video singkatnya. Next. Oke, di sini saya ingin menampilkan gambar-gambar kegiatan bahwa siklon Brunner ini sudah kami terapkan juga di pabrik teh Kertamana di PT PN 8. Ini seperti gini, apa namanya, bentuk siklon Brunner yang di Kertamanah ya. Eh, Kemudian ini adalah mesin dryernya, dryer teh hitam ya kalau di Kertamanah. Ini operator sedang memasukkan. Ini temperatur yang bisa tercapai lebih dari 120, hampir 130 Celcius ya, begitu. Karena syaratnya kan 120 Celcius untuk pengeringan teh yang minimal begitu. Kemudian ini adalah foto-foto yang tadi videonya kami tampilkan di pabrik teh Sarongge, Pasir Sarongge ya. Ini untuk teh hijau ya. Untuk teh hijau ini mesin pengeringnya dan ini siklon Brunnernya. Ini dia harus melewati HE dulu ya begitu supaya lebih aman begitu ya. Gitu. Kemudian aplikasi siklon Brunner di lokasi lain sudah diterapkan juga ini di PT SIL ya, PT Sinkona Indonesia Lestari. Itu untuk minyak atsiri dan kina ya kalau nggak salah ya begitu ya. Dan kina, dia itu menggunakan bahan bakarnya itu campuran ampas kina dan serbuk gergaji. Ya, begitu. Kemudian yang terbaru kami juga sedang bekerjasama juga dengan PPTK itu sedang mengaplikasikan siklon Brunner itu untuk break teh Kanaan milik KBP Cakra seperti itu. Oke, demikian dulu singkat saja. Mungkin kita bisa lanjutkan di diskusi